video kali ini saya akan membahas tentang uang digital dan kebijakan moneter. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Desa Naya Benaudina, NPM 234111126 dari kelas Manajemen 23D. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah instrumen kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, untuk mengendalikan suplai uang, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mencapai berbagai target seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Otoritas moneter menggunakan berbagai alat kebijakan seperti mengatur suku bunga acuan, mempengaruhi cadangan bank, dan melakukan operasi pasar terbuka. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi situasi moneter di Indonesia. Kebijakan Bank Sentral. Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter di Indonesia. Mereka menggunakan instrumen kebijakan seperti suku bunga acuan atau BI rate, operasi pasar terbuka, dan aturan terkait untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas mata uang. Kedua, ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dengan harga barang dan jasa. Bank Indonesia memiliki target inflasi yang ditetapkan setiap tahun. Data inflasi digunakan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Yang ketiga adalah suku bunga. Suku bunga acuan atau BI mempengaruhi biaya pinjaman akan tabungan di Indonesia. Menyesuaikan suku bunga dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas mata uang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia. Mungkin menyesuaikan kebijakannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Tujuan moneter. 1. Stabilitas harga. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai dan mempertahankan stabilitas harga. Ini berarti mencoba menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil dalam jangka panjang. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengatur suku bunga dan kondisi kredit. Bank sentral berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, konsumsi, menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga ada stabilitas mata uang. Uang bank sentral sering berusaha untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara mereka terhadap mata uang asing. Hal ini penting untuk perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 4. Stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ini termasuk memantau risiko-risiko sistematik seperti risiko perbankan dan risiko pasar, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah krisis keuangan. Ekonomi digital. Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online atau melalui teknologi digital. Ini mencakup segala hal mulai dari e-commerce, layanan digital, platform online, hingga pembayaran elektronik. Ini telah mengubah cara bisnis beroperasi dan memberikan peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme uang digital meliputi 1. Yang pertama ada penciptaan uang digital. Uang digital dapat diciptakan melalui proses seperti pertambangan kripto untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, atau melalui lembaga keuangan untuk mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua ada penyimpanan uang digital. Penyimpanan uang digital dapat disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam dompet digital atau aplikasi perbankan online seperti dalam bentuk kriptografi dalam blockchain. Ketiga ada transfer dan transaksi uang digital. Uang digital dapat ditransfer antara individu atau entitas menggunakan teknologi seperti transfer bank elektronik,
dompet digital atau jaringan blockchain. Yang terakhir keempat, validasi transaksi. Transaksi uang digital diverifikasi dan dicatat dalam jaringan redistribusi seperti blockchain yang memastikan keabsahan dan integritas transaksi. Selanjutnya ada dampak penggunaan uang digital. Yang pertama ada kemudahan akses dan penggunaan. Pengguna uang digital dapat menikmati kemudahan akses dan penggunaan uang secara online, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien, tanpa harus bergantung pada lokasi fisik atau jam operasional bank. Yang kedua ada efisiensi transaksi. Transaksi dengan uang digital seringkali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional, seperti transfer bank atau pembayaran tunai. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Dampak penggunaan digital juga ada dampak negatifnya juga. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Penggunaan uang digital dapat menimbulkan masalah keamanan seperti risiko pencurian atau penipuan online. Selain itu, beberapa orang juga mengkhawatirkan privasi data mereka saat menggunakan sistem pembayaran digital yang terpusat. Demikian, sementara uang digital menawarkan berbagai manfaat penting untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaannya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang uang digital dan kebijakan moneter.